可是我的直觉告诉我，你本就应该属于我。好，6月7。Kisah ini bercerita tentang seorang putri bernama Liu Yuexing yang berkali-kali terlahir kembali pada malam sebelum minum anggur beracun bersama putra mahkota Pei Shun. Untuk menghindari nasib tragis yang sama, ia mencoba segala cara untuk menolak pernikahan dengan Pei Shun. Apakah Pei Shun akan menyerah atau tetap gigih mendekati Liu Yuexing? Kita simak lengkapnya. Di suatu malam, putra mahkota Pei Shun bersama istrinya, Putri Liu Yuexing, dieksekusi atas kesalahan Pei Shun memberontak istana. Ia diharuskan minum anggur beracun bersama. Hari berikutnya, Liu Yuexing terbangun kembali, merasa ada yang tidak beres, dan bertanya pada seorang pelayan, hari apa sekarang. Liu Yuexing akhirnya menyadari bahwa ia telah ke hari sebelum pemberontakan Pei Shun. Ia percaya bahwa ia memiliki kesempatan untuk mengubah nasib tragis agar tidak terulang lagi. Yuexing segera mengemasi barang untuk mencoba melarikan diri, namun dihentikan oleh Pei Shun yang tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, di tempat lain, seorang jenderal bawahan Pei Shun memulai pemberontakan meski tidak dipandu Pei Shun. Akhirnya Pei Shun dinyatakan bersalah dan seorang Kasim kembali membawa anggur beracun. Yuexing yang sudah familiar dengan prosesnya, tanpa panjang lebar meminum anggur beracun itu. 流程我都懂，千万别再见。Yuexing kembali terbangun dan melihat ibunya menangis terseduh-seduh di sampingnya, juga dengan ayahnya. Yuexing kembali merasa ada yang tidak beres, dan kali ini Yuexing terbangun di masa ia sudah bertunangan dengan Pei Shun, namun belum menikah. Kali ini Yuexing menegaskan tidak ingin menikahi Pei Shun. Ayahnya pun segera menemui kaisar dan kembali dengan berita bahwa kaisar menyetujui untuk membatalkan pernikahan. Yuexing sangat senang mendengar berita ini. Yuexing merasa berhasil menghindari Pei Shun. Di suatu malam, Yuexing dan Pei Shun sama-sama bermimpi buruk. Pei Shun melihat wajah seorang wanita, mencoba mengingat siapa dia wanita itu, namun tidak berhasil. Di sebuah festival lampion, Yuexing sangat senang merayakannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda yang sopan dan elegan bernama Yu Minghe, yang adalah anak seorang menteri terpandang. Yuexing langsung berpikir bahwa mungkin saja masa depannya akan aman dan selamat jika bersama Yu Minghe. Maka, nasib tragis bersama Pei Shun tidak terulang. Tak disangka di sebuah rumah yang tinggi, Pei Shun mengawasi mereka. Di sini Pei Shun terpikat oleh tingkah lucu Yuexing, yang ternyata ia baru tahu sekarang. Dialah wanita yang menolak menikah dengannya. Sebelumnya memang belum pernah bertemu. Setelah Pei Shun memperhatikan lebih jelas, wajah Yuexing mirip dengan wajah wanita yang ia mimpikan bertahun-tahun ini. Dari sini, Pei Shun mulai menyelidiki latar belakang Yuexing dan mengawasinya. Lama-lama, Liu merasa ada yang memperhatikan dia. Setelah ia tahu bahwa Pei Shun juga ada di sana, Yuexing segera pergi menjauh dan mengajak Yu Minghe. Satu bulan kemudian, seorang mak comblang datang membawa nama Yu Minghe untuk meminang Yuexing. Yuexing segera setuju dengan pinangan itu. Setelah ini, dia akan benar-benar terbebas dari Pei Shun, pikirnya. Di sisi lain, Pei Shun sekarang telah diangkat sebagai putra mahkota. Dengan jabatan barunya, istana akan mengadakan pertemuan. Dengan sengaja, Pei Shun mengundang keluarga Yu dan keluarga Liu. Di saat hari undangan tiba, Tuan Liu menyeret Yuexing ikut datang ke istana bersamanya. Ini semua dilakukan Tuan Liu karena Yuexing sangat tidak mau ke istana. Jika ia ke istana, ia akan bertemu Pei Shun.
Pei Shun berjaga di dekat pintu belakang, menunggu sebuah kesempatan. Di sisi lain, Yue Xing juga membawa ayahnya melewati daerah itu untuk menghindari Pei Shun di area depan. Jelas saja, Yue Xing hafal setelah tinggal di tempat ini selama 2 kehidupan. 分工这么熟啊，还知道后门。刘尚书，见过太子。 Yang mengejutkannya, begitu pintu dibuka, dia melihat Pei Shun. Pei Shun yang kesempatannya tiba, segera memerintah pelayan untuk mengajak Tuan Liu berkeliling. Pelayan ini bernama Han Sheng. Akhirnya, Pei Shun dan Yue Xing berhadapan. Pei Shun berkata wajah Yue Xing tidak asing baginya. Yue Xing menjelaskan wajahnya sangat biasa hingga banyak orang mungkin mirip dengannya. Dan dengan segera Yue Xing undur diri dari Pei Shun dan masuk ke dalam, di mana ia melihat seorang pelayan membawa minuman. Yue Xing meminumnya, meski pelayan itu mengatakan itu bukan teh untuknya. Pelayan itu lalu melirik seorang pria yang kemudian memberinya perintah untuk tidak mengatakan apapun. Pria itu adalah kakak kedua Pei Shun, bernama Pei Hao, yang juga datang ke pertemuan. Kembali ke Yue Xing, setelah meminum teh itu, Yue Xing mulai merasa pusing dan mabuk, dan pelayan menuntunnya ke tempat beristirahat. Yue Xing kemudian teringat bahwa itu adalah tempat Pei Shun, dan ia merasa sangat kesal.